Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di sesi kedua atau pertemuan dua ya di minggu kedua. Salam sehat buat semuanya, buat kalian semua. Dan tentunya harapan saya masih tetap semangat ya, karena ini baru awal-awal kita melakukan perkuliahan ya. Oke, salam sehat kembali, salam semangat ya untuk hari ini, untuk sesi kedua dengan materi yang akan saya bahas nanti mengenai user interface ya, atau kalian kenal dengan UI ya. Oke. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam mengenai UI, pertama saya sampaikan ya mengenai capaian ya, mengenai capaian pembelajaran yang akan saya lakukan, yaitu di sini capaiannya tujuan dari pembelajaran materi sesi kedua ini mengenai UI, capaiannya adalah supaya kalian nanti sebagai mahasiswa dapat memahami tentang user interface dan diharapkan mahasiswa akan mampu untuk merancang user interface ya dengan tools-tools yang ada, yang mudah kalian gunakan, mudah kalian pelajari. Nanti di akhir eh, pembelajaran ya, nanti akan ada latihan bagi kalian ya menggunakan tools untuk membuat sebuah UI. Nah, itu capaian yang akan saya lakukan di sesi kedua ini, di hari kedua di minggu kedua perkuliahan ini. Oke. Setelah capaian yang perlu kalian pahami juga bahwa di sini saya nanti menggunakan eh, dua poin strategi. Jadi strateginya itu nggak usah banyak-banyak ya, dua cukup ya. Eh, yang pertama, strategi saya sebagai tutor kalian ya, nanti akan saya memberikan pemahaman kepada kalian tentang apa itu tentang UI ya, UI antar GUI dan komponennya, konsep desain, kemudian aspek ergonomik, kemudian desain Windows, serta selaras dengan user experience. Kemudian strategi yang kedua, saya memberikan pemahaman kepada kalian tentang hasil analisa interface pada sebuah situs ya atau sebuah website. Nah, ini tujuannya ya, strategi saya adalah ya supaya kalian di sini bisa membuat sebuah rancangan eh, program atau sebuah situs berbasis web seperti itu. Nah, yang perlu kalian tak kalah penting ini ya, yang perlu kalian pahami, saya review dari pertemuan atau sesi pertama di minggu kemarin. Saya ingatkan kembali bahwa bobot penilaian kalian nanti di dalam satu semester ini yang harus kalian capai ya. Di sini untuk kehadiran batas maksimalnya adalah 20%. Kemudian untuk pengumpulan tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok ya, itu ada 25%. Kemudian untuk UTS itu prosentasinya 25 dan UAS itu 30%. Nah, kemudian nanti nilai akhir diambil dari keempat poin ini. Jadi, eh, usahakan ya di sini kalian poinnya memenuhi semua ya supaya nanti lulus ya untuk mata kuliah saya di semester ini. Nah, selanjutnya tak kalah pentingnya lagi ya untuk mungkin untuk sekedar mengetahui atau motivasi bagi kalian supaya semester ini saya grade-nya nanti A. Nah, itu kalian harus tahu ya poin-poin range-nya. Nih, ini untuk grade A itu antara 80 sampai 100. Untuk grade B itu 70 sampai 79. Terus kemudian grade C 60 sampai 69. Kemudian grade E 31 sampai 59.
kemudian E itu 0 sampai 30. Jangan sampai dapat E, D, C ya. Usahakan maksimal A. Ya, semangat dari sekarang. Oke ya. Jadi supaya ini menjadi motivasi bagi kalian, menjadi target bagi kalian bahwa semester ini saya harus eh, nilainya harus A untuk mata kuliah IMK, Interaksi Manusia dan Komputer. Oke, semangat bagi kalian dari sekarang. Oke, selanjutnya kita udah mulai masuk mengerucut ya ke pembahasan materi mengenai UI. Nah, ini untuk ruang lingkupnya. Di sini saya bagi menjadi 5 poin. Nanti saya sampaikan pemahaman mengenai apa itu UI, kemudian pentingnya kita mengetahui tentang UI atau belajar UI, kemudian komponen pembentuk UI, kemudian karakteristik dari UI itu sendiri nanti seperti apa. Yang selanjutnya adalah nanti pembuatan mockup secara sederhana dengan menggunakan tools-tools yang bisa kalian pakai ya. Tentunya di sini tidak menyulitkan bagi kalian. Silakan nanti pakai tools yang kira-kira mudah bagi kalian untuk membuat sebuah rancangan eh, aplikasi atau sebuah sistem. Seperti itu. Oke, apa itu user interface atau UI? Jadi user interface ini adalah sebuah tampilan visual. Tampilan visual ini adalah sebuah produk ya, tampilan visual sebuah produk yang nanti akan menjembatani antara sistem dengan kita sebagai pengguna. Nah, tampilan UI ini dapat berupa bentuk, kemudian warna, tulisan, kemudian desain ya, semenarik mungkin. Namanya sebuah desain ya harus stylenya harus menarik seperti itu. Nah, secara sederhana UI ini adalah bagaimana tampilan sebuah produk itu nanti bisa dilihat oleh pengguna. Jadi kita yang merancang, nanti pengguna lain ya itu bisa melihat ya, bisa menggunakan juga. Kemudian pentingnya user interface ya. Apa pentingnya UI ini? Yang pertama tentunya memudahkan interaksi antara pengguna dengan produk ya. Nah, UI ini merupakan elemen visual ya sebuah produk. Ya, termasuk di sini antara lain apa saja ini? Elemen-elemen dari UI ini. Nah, misalnya di sini ada layar, kemudian tombol ya, icon ya, terus gambar, teks ya, dan semua elemen visual lainnya. Tentunya ini nanti seluruh elemen tadi berperan sebagai jembatan produk dengan pengguna. Ya nggak? Misalnya nih kalian beli online ya, misalnya di Tokopedia. Nah, kalian tentunya lihat produknya dulu ya, tampilan di situs Tokopedia. Ya nggak? Jadi kita secara visual melihat produknya. Nah, dengan melihat produknya itu, kemudian kita tertarik nih mau beli. Nah, kita klik tombol beli. Nah, itu bagian dari icon UI. Seperti itu. Kemudian manfaat atau pentingnya yang kedua, yaitu meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis. Nah, UI ini nanti fokusnya pada kepuasan dan kesenangan pengguna, ya. Makanya UI ini berperan penting ya dalam kesuksesan bisnis Anda nanti ketika kalian sudah lulus kuliah, mau menjadi wirausaha atau pengusaha. Atau mungkin akan menjadi bagian dari tim developer ya, itu. Nah, ini beberapa pentingnya atau manfaat kenapa kita harus mengenal atau mengetahui UI itu seperti apa. Oke, next. Nah, sekarang tadi sudah kita tahu manfaatnya atau pentingnya kita kenal UI. Selanjutnya adalah komponen dari UI itu sendiri. Komponen yang membentuk UI. Yang pertama di sini ada beberapa ya. Pertama ada control input. Ini terdiri dari tombol, kemudian toggles, kemudian checkbox. Checkbox ya. Kemudian sistem navigasi, ini ada slider, kolom search, kemudian icon, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, dan masih banyak lagi ya,
Jadi nggak saya sampaikan semuanya karena keterbatasan waktu. Kemudian yang ketiga, sistem informasi di sini seperti tooltip, kemudian notifikasi, kotak pesan ya, progress bar ya, itu. Nah, ini beberapa contoh komponen pembentuk UI. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Nanti bisa kalian gali sendiri, kemudian kita diskusikan. Oke, next. Selanjutnya adalah karakteristik dari user interface. Yang pertama di sini adalah desain yang responsif, jadi mudah digunakan oleh pengguna ya. Karena tadi saya contohkan, misalnya kalian mau belanja di Tokopedia, ya kan? Di situ kalian lihat produknya nih yang ditampilkan oleh Tokopedia, kemudian nanti kalian tertarik, terus kemudian lihat detail produknya, terus kemudian stoknya, lihat stoknya, klik tombol stoknya, kemudian tertarik ya udah klik beli kemudian masuk ke keranjang belanjanya. Nah, kemudian informasi terstruktur ya, informasinya dibuat secara terstruktur berurutan ya. Jadi tertata rapi, jadi bisa mudah dipahami oleh pengguna. Kemudian konsisten dari mulai tampilan stylenya, kemudian informasi yang disajikan, kemudian tombol yang digunakan, gambar, teksnya. Nah, itu dibuat secara konsisten. Kemudian kontras warna yang baik di sini perpaduan. Misalnya untuk headernya dibuat warna misalnya biru. Kemudian badinya dibuat warna misalnya putih. Terus kemudian footernya nanti dibuat warna biru. Untuk background dasarnya mungkin dibuat abu-abu ya, atau mungkin biru muda, atau mungkin putih. Jadi nanti disesuaikan dengan kebutuhan dari eh, si user ataupun dari si perancangnya. Tentunya kebutuhan dari klien ya, seperti itu. Kemudian poin selanjutnya adalah mockup. Nah, mockup ini adalah rancangan yang nanti menunjukkan contoh bagaimana penampilan dari input maupun output yang mengandung data sebenarnya. Nah, mockup ini nanti menyampaikan aspek desain visual yang bisa kita lihat, termasuk ada gambar, warna, ya, tipografi. Kemudian mockup ini memberikan gambaran yang secara detail sebelum produk dibuat ya. Jadi baru rancangan atau storyboardnya, konsepnya, pembuatan konsep dari sebuah produk ya yang akan nanti dibuat. Nah, selanjutnya tools-tools yang nanti kalian bisa gunakan ya untuk membuat mockup. Yang pertama ada Visual Paradigma, nanti versinya ada banyak. Ada versi 8, 16 ya. Nanti silahkan nanti dicari di Google nanti yang gratisan ya nyarinya ya. Kan kalian mahasiswa ya harus berhemat ya. Jadi di sini nyari tools yang masih free. Nah, di sini ada ya Visual Paradigma. Nanti boleh pakai yang versi 8 itu juga bagus. Kemudian ada Noodles, kemudian ada Figma ya, ada Balsamic, kemudian ada Adobe, kemudian ada Photoshop ya, kemudian ada Marvel Up ya, kemudian ada Mockingbird, kemudian ada Mockup Builder ya, kemudian ada Market iPhone ya. Ini untuk aplikasi mobile ya atau iPhone. Oke, itu beberapa tools yang mungkin kalian bisa pilih salah satu ya, yang menurut kalian mudah, kalian gunakan. Silahkan di sini saya tidak harus menggunakan yang tipe A, tipe B. Silahkan nanti yang bagi kalian mudah, silahkan pakai aja. Kemudian hal-hal yang harus dilakukan dalam membuat mockup. Oke, yang pertama di sini buat mockup asli dari awal ya. Ini dapat dilakukan menggunakan kombinasi foto atau gambar sendiri. Nah, ini bisa kalian lakukan di Photoshop ya, atau bisa juga nanti di Visual Paradigma. Terus kemudian gunakan Smart Object untuk menerapkan desain ke template. Nah, Smart Object ini nanti mempertahankan konten ya dan sumber gambar sesuai dengan karakteristik aslinya. Nah, nanti sehingga supaya apa tujuannya memudahkan ya, memungkinkan kalian melakukan pengeditan tanpa merusaknya. Nah, ini. Oke, selanjutnya kesimpulan. Oke. Demikian ya materi yang bisa saya sampaikan ya mengenai user interface. Nah, di sini saya hanya dapat menyimpulkan ya bahwa
user interface ini adalah merupakan sebuah elemen kunci tentunya dalam kita membuat sebuah rancangan atau sebuah desain sistem. Ya, entah itu berbasis web ya atau desktop ya. Nah, itu nanti yang tentunya yang menentukan bagaimana pengguna itu bisa berinteraksi dengan teknologi. Nah, ingat tadi rancangannya itu bisa program berbasis web ataupun program desktop. Nah, terus kemudian kesimpulan yang kedua, di sini UI ini, UI yang baik itu mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna tentunya, serta menjadi faktor penting dalam keberhasilan sebuah produk digital. Nah, ini. Nah, itu ya, mungkin kalian bisa mengambil hikmah atau manfaat ya, atau ilmu yang bisa diambil dari belajar user interface ini. Jadi kalian nanti endingnya apa? Belajar user interface ini. Endingnya adalah kalian bisa belajar membuat sebuah rancangan atau desain sebuah sistem atau program. Entah itu berbasis web atau desktop ya. Tentunya dengan tools-tools yang sudah saya sampaikan tadi. Silahkan. Oh, di luar dari itu boleh enggak, Bu? Boleh, silahkan. Asalkan itu bisa digunakan, enggak apa-apa. Seperti itu. Nah, ini ya, dari manfaat dari kalian nanti belajar eh, user interface di sesi kedua ini adalah tujuan akhirnya supaya kalian bisa membuat sebuah rancangan. Baik berbasis web ataupun desktop, program desktop. Seperti itu. Oke, nanti silahkan nanti kita masuk ke forum ya. Nanti bisa kita diskusi ya mengenai materi hari ini di sesi kedua ini. Tentunya setelah diskusi kalian ada latihan. Nah, latihan ini bukan menjadi sebuah beban ya. Latihan ini adalah tujuannya baik supaya kalian punya skill ya. Tadi tujuan dari pembelajaran hari ini adalah supaya kalian bisa membuat sebuah desain atau sebuah rancangan. Nah, nanti tugasnya individu ya, karena ini mudah. Jadi nanti buatlah sebuah program, rancangan program ya, dengan menggunakan aplikasi mockup yang tadi yang kalian kuasai atau kalian mudah gunakan. Nah, ketentuannya buat aplikasi yang memiliki nilai manfaat untuk masyarakat tentunya ya, bukan hanya untuk sekedar kalian. Tujuannya buat masyarakat. Contohnya nih, bisa aplikasi Gojek, kemudian Sayurbox, atau penjualan yang lain. Atau aplikasi-aplikasi yang lain ya, misalnya GoFood atau ojek online yang lainnya. Seperti itu. Nah, ini paham ya, bisa dipahami untuk latihan studi kasusnya atau latihan untuk tugas pertama ya di pertemuan atau di sesi kedua. Oke, untuk referensi bagi kalian nanti di sini saya menyarankan ya, di sini ada dua tipe daftar pustaka ya. Ini daftar utama yang saya sarankan. Di sini ada empat, nanti bisa kalian baca sendiri. Kemudian sebagai pendukungnya di sini saya menggunakan referensi dari buku beliau-beliau ya. Nah, seperti itu. Oke. Terima kasih ya untuk materi hari ini mengenai user interface ya. Sudah selesai. Nanti jikalau ada pertanyaan atau dari poin-poin ya, mungkin dari untuk pembuatan mock-up-nya nanti bisa kita diskusikan di forum. Jadi habis ini nanti kita bisa masuk ke forum ya, forum diskusi untuk berdiskusi tentang pembahasan materi sesi kedua ini. Nah, ataupun nanti bisa berdiskusi juga tentang pengerjaan dari latihan tugas yang sudah saya berikan tadi. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Semoga tetap semangat ya. Saya akhiri di materi sesi kedua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih.